Shalom Bapak Ibu, beberapa mungkin kenal saya, jadi saya ya bagi yang belum saya perkenalkan diri. Nama saya Henry, saya PKS di salah satu komsel di area JGC. Ya, saya bersyukur kalau boleh dapat kesempatan, boleh bicara di tengah Bapak Ibu. Disclaimer Bapak Ibu, bukan saya lebih ngerti, bukan saya lebih bisa, tapi saya dapat kesempatan aja untuk dipercayakan untuk bicara. Tapi saya berdoa, bukan saya yang berbicara, tapi biar Tuhan yang berbicara di tengah kita. Karena saya sangat terbatas, saya banyak kelemahan, tapi kalau kita lagi berkumpul seperti ini, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan ada di tengah kita. Dan saya berharap Tuhan yang berbicara di tengah kita, oke? Ya. Akhir tahun, kesempatan baik untuk kita refleksi, ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sadar, sebenarnya dari awal bulan Januari sampai akhir Januari, temanya adalah Man in the Mirror. Manusia di dalam cermin, cerminnya yang bercermin adalah kita. Dan di akhir bulan ini topiknya adalah reflection of me, refleksi saya. Nah ini kesempatan bagus di akhir tahun ya kita merefleksikan diri kita supaya kita bisa evaluasi ya. Nah ini ayat firman yang kita mau baca sama-sama. Boleh kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini tepat karena ngomongin belakang, ke depan dan apa yang kita mau kerjakan di dalam Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita refleksi pasti kita berpikir tentang 2024, apa sih yang sudah terjadi dalam hidup kita. Boleh Bapak Ibu boleh refleksi, kontemplasi, berpikir 2024 apa sih yang kita alamin dalam pekerjaan kah? Apa yang sudah dialami dalam pekerjaan Bapak Ibu? Dalam kehidupan berkeluarga bersama suami istri, apa sih yang dialamin 2024 baik atau enggak nih gitu loh. Dalam mungkin yang sekolah, dalam pendidikan, apa yang Bapak Ibu alami ya. Kalau saya kontemplasi 2024 banyak hal yang saya anggap Tuhan kasih berkat buat hidup saya ya. Dan saya sangat bersyukur ya. Saya di 2024 sangat sebelumnya bahkan mundur di 2023 usaha saya sangat berat Bapak Ibu. Kebenaran Tuhan percayakan untuk saya mimpin satu perusahaan keluarga ya. Dan selama sekarang udah hampir berapa belas tahun ini, selama beberapa belas tahun terakhir yang paling berat adalah kemarin, khususnya ketika corona. Jadi ketika corona datang, pekerjaan begitu turun ya, sampai benar-benar di bawah saya bisa menggaji karyawan saya, gitu. Sampai saya harus menjaminkan, mensekolahkan aset. Jadi ya rumah, ya tanah, ya kantor masuk, mobil jual gitu supaya saya masih bisa menggaji karyawan ya. Sampai akhir 2023 itu udah nggak ada lagi yang bisa dijaminkan. Rekening saya juga udah jelek karena saya cuma hanya bisa menjaminkan tapi saya nggak ada perputaran uang yang baik. Jadi saya nggak bisa menjaminkan lagi. Saking low-nya sampai kayak begitu. Saya bahkan ya saya sih ini bagi saya bukan kelemah atau kekurangan ya. Saya bahkan sebenarnya saya sekarang tuh lebih banyak naik busway. Jadi kalau karyawan saya lewat tuh apalagi di tempat saya turun bus, mereka kaget dan beberapa kali di awal biasanya ngajak saya, "Pak, ayo Pak, bareng Pak" gitu. Tapi saya nggak keberatan karena bagi saya ternyata naik busway lebih enak. Saya bisa jauh lebih banyak berpikir. Biasanya kan nyetir, malah stres ya. Terus dengan begitu saya jadi banyak bisa berpikir tentang apa sih yang saya mau lakukan dalam hidup saya, apa sih yang saya sudah lakukan dalam hidup saya. Jadi 2024 kalau saya mengevaluasi diri saya, jadi itu 2023 sorry ya. Begitu masuk 2024 Tuhan banyak kasih berkat. Tuhan banyak bantu sampai hari ini sih masih naik busway. Masih, tapi saya ngelihatnya banyak hal berbeda. Dalam hidup saya melihatnya hal berbeda. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya pengen kita sama-sama memilah. Apa sih, kan begitu banyak ya, pekerjaan kah, bisnis kah, hubungan keluarga kah dan lain-lain. Apa sih yang saya harus refleksikan? Apa sih yang saya harus fokuskan? Satu aja. Karena kalau kita mau mengerjakan banyak nanti buyar ya. Apa sih yang saya harus kerjakan
untuk saya bisa mengevaluasi di 2024 supaya saya di 2025 baik. Ya, saya puji Tuhan di 2023 dulu refleksi, 2024-nya baik. Tapi saya mau 2025 lebih baik. Nah, saya ketemukan ada lagi nih Bapak Ibu. Kalau saya kebenaran juga pengusaha ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang pengusaha pasti tahu bahwa kita nggak tahu apa-apa. Karena begitu banyak yang harus diurus kita sebagai pengusaha ya. Jadi urusan toilet sampai urusan kita tanda tangan di bank kontrak itu kita juga gitu loh. Jadi begitu banyak yang harus diurus, kalau kita urus semua kita nggak akan bisa. Jadi kita harus pilih mana yang paling penting. Nah ketika saya refleksi di 2023 ke 2024, saya pikir Tuhan apa yang paling penting yang saya harus fokus. Gitu ya. Tahu gak Bapak Ibu jawabannya apa? Yang paling penting bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu harus berpikir sekarang bertanya, refleksi. Tuhan 2024 saya begini-begini nih. Saya ke depan mau gimana? Apa yang Tuhan mau saya pikirin di 2025? Apa yang menjadi fokus dalam hidup Bapak Ibu di 2025? Cari yang Tuhan mau. Karena begitu kita fokus dan menemukan apa yang Tuhan mau, sisanya akan dikerjakan oleh Tuhan. Itu terjadi. Jadi kalau saya pribadi waktu itu Tuhan mau saya kembali melayani. Ya, memang saya sudah melayani di Komsel, ada di parenting, ada di marketplace sebelumnya. Tapi Tuhan mau lebih gitu loh. Dan berkali-kali Tuhan bilang, kamu melayani gitu loh. Sampai beberapa kali di tengah kebaktian saya tahu Tuhan bicara sama saya sampai saya nangis terus di situ. Walaupun di depan topiknya beda tapi Tuhan bicara sama saya, kamu melayani. Nah, bagi saya, refleksi saya dan saya apa yang mau lakukan ke depan adalah kamu melayani. Bukan berarti semua dari kita harus melayani jawabannya ya, bukan ya Bapak Ibu. Saya juga nggak mau kita kejebak bahwa melayani artinya satu-satunya jalan mengasihi Tuhan. Satu-satunya jalan adalah menjawab apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin beda-beda loh Bapak Ibu. Mungkin apa? Perbaiki hubungan kamu sama orang tua kamu. Perbaiki hubungan kamu sama saudara kamu. Perbaiki hubungan kamu sama rekan kerja kamu. Ya. Atau perbaiki hubungan kamu dengan aku. Mulai saat teduh. Nah, Bapak Ibu boleh lihat ke belakang. Apakah tahun 2024 Bapak Ibu sudah cukup membangun hubungan dengan Tuhan? Misalnya ya. Jadi Bapak Ibu tolong berpikir sekarang ini urusan pribadi masing-masing. Apa sih fokus yang Tuhan mau dalam hidup Bapak Ibu untuk ke depan? Oke ya. Ya berikut. Nah, saya mau cerita sedikit karena udah lama enggak berbicara di depan orang. Jadi saya cerita pengalaman kemarin. Kemarin kebenaran kita sekeluarga jalan ke Semarang. Ya, jadi kita senang kalau lagi liburan ke Semarang karena jalan tolnya udah enak. Jadi sekali jalan naik Semarang cuma 5 jam. Di sana makan murah, hotel lebih murah. Jadi di sana menikmati lah dan sepanjang jalan kita bisa ngobrol. Dan ketika selesai dari Semarang kan kita harus balik ke Jakarta ya, nggak bisa main hilang aja langsung sampai ke Jakarta gitu loh. Nah, karena capek kita masuk ke rest area. Nah, ini nyambung sama ayatnya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Saya nggak anggap saya pasti sampai dari Semarang ke Jakarta. Saya nggak anggap saya pasti sampai. Kalau saya anggap saya pasti sampai, saya akan lengah. Saya akan terlalu santai, saya bisa kecelakaan dan lain-lain. Saya anggap saya enggak. Nah, kita harus juga sadar bahwa kita dalam perjalanan hidup kita enggak selalu semuanya baik-baik. Ya kalau kita baik-baik kita jalan terus saja gitu loh. Nah, ini kesempatan, sekali lagi kesempatan baik 2024 di akhir, cek. Jangan anggap semuanya baik. Cek. Apa sih 2024 yang saya harus perbaiki ke depan? Ya, Bapak Ibu. Jangan anggap semuanya baik-baik karena nanti kita bisa terkecoh ya. Rest area bagi saya itu adalah pos istirahat. Nah, ini kita mungkin hanya 2 jam, baiknya sih di rumah nanti apalagi tanggal 31 itu adalah waktu yang baik. Duduk diam, cari Tuhan. Tuhan mau apa dalam hidup saya? Ya, kita punya 365 hari dikali 24 jam banyak tuh. Ya, kita cuma sediakan beberapa jam untuk memastikan ini apakah saya benar nih. Tuhan maunya apa dalam hidup saya? Ya. Apakah saya sudah mau sesuai dengan apa yang menjadi fokus Tuhan dan punya hati yang rendah hati Bapak Ibu ya. Jangan sekali lagi semua baik semua ya udah ntar beres sendiri, jangan ya. Ini kesempatan akhir tahun kita untuk kontemplasi dan merefleksikan hidup kita. Berikutnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku ya. Jadi ketika kita rest,
kita jalan lagi ya, kita juga harus tahu ya, belakang kita apa, depan kita apa. Ya kan kalau kita keluar dari Semarang ke arah Jakarta, jalan tolnya kebenaran itu aja ya. Tapi kan ada signage-nya ya. Ya, kita harus memastikan bahwa kita memang ke arah Jakarta. Kalau saya ya, Bapak Ibu harus memastikan apakah Bapak Ibu sedang moving forward. Apakah Bapak Ibu sedang melakukan apa yang menjadi fokus Tuhan. Ya, kenapa saya ngomong seperti ini? Kemarin bagus Pak David bilang, kelahiran baru. Ini bagi saya sangat dasar, ini bagi saya sangat esensial. Jangan sampai kita beria-ria setiap minggu kita komsel, di tengah minggu kita, beria-ria setiap hari minggu kita kebaktian, di tengahnya kita komsel, tapi kita belum lahir baru. Ya, ini bagi saya kesempatan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya, apakah Bapak Ibu sudah lahir baru? Bapak Ibu di dalam hati bisa jawabnya apa? Ya. Kalau bisa dengan yakin, ya saya sudah lahir baru, puji Tuhan. Nah kalau belum, nah ini kesempatan untuk berpikir, apa sih lahir baru? Saya mau lahir baru, ini kesempatan. Ya. Lahir baru atau pertobatan itu ada dua hal kalau di Alkitab. Ya. Satu masalah keputusan, kedua masalah arah baru. Satu masalah keputusan, kedua adalah masalah arah baru dalam hidup kita. Ya. Keputusan artinya apa? Putus sama dunia. Nah ini sebenarnya kata bahasa Indonesia bagus ya. Keputusan, putus. Lahir baru, lahir tuh pindah, putus. Nah kalau memang kita sudah lahir baru, apakah kita sudah putus dari dunia? Bukan berarti mati ya, bukan. Apa contohnya ikatan-ikatan dunia atau dosa-dosa? Bapak Ibu mungkin bisa pikirin sendiri. Ya, apa misalnya? Marah-marah terus. Aduh saya mah orangnya memang kayak begitu, marah-marah terus, tolong dimengerti. Gak bisa. Gak bisa kayak gitu ya, orang bisa mengerti, terpaksa mengerti, Tuhan bisa lihat hati kita loh. Ya, apalagi rokok, nah, ini saya harus ngomong terus, kenapa? Karena saya gak mau teman-teman yang sudah lama ikut Tuhan, akhirnya ternyata belum putus loh, masih terikat loh. Kalau putus kan benar-benar putus. Bisa gak sih orang jatuh dalam dosa? Sangat bisa, saya pun masih suka jatuh dalam dosa. Tapi ada beda antara jatuh dan hidup. Jatuh dalam dosa ya kita bangun lagi. Tapi kalau kita hidup dalam dosa ya kita terus aja di situ. Aduh Tuhan, teman-teman pengertian dong, kasih saya waktu dong, kasih saya komitmen, berproses dong. Nah kemarin bagus Berry suka ngomongin berkali-kali. Proses harus ada progres. Kalau minggu, bulan masih dalam masa proses, masuk akal. Tapi kalau ini berlarut-larut bahkan mungkin bertahun-tahun, cek dong. Saya harus ngomong, supaya kenapa? Jangan sampai kita duduk di sini ternyata kita nggak sedang cari Tuhan, kita nggak sedang memang mengarahkan diri kita ke tempat yang benar, gitu loh. Jangan sampai Bapak Ibu, benar-benar kita harus pastikan putus. Ya coba ulangi, 1, 2, putus ya. Pastikan diri kita putus dengan dunia dan kita mengarahkan hidup kita ke Tuhan, ya. Pertobatan juga bukanlah emosi, ya. Kadang-kadang, waduh, udah belum bertobat, udah ketika itu waktu itu saya didoakan menangis, ya, tapi hidupnya sama lagi, itu belum bertobat ya. Pertobatan adalah keputusan dan mengarahkan ke hidup yang baru. Oke, berikutnya, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah. Saya jalan lagi ke arah Jakarta pakai GPS. GPS kita Alkitab, ya. GPS kita Alkitab. Tapi saya sudah pasti arah saya ke Jakarta, gitu loh. Nah, tadi selain putus, Bapak Ibu harus pasti nih, kita sedang menuju apa yang Tuhan mau apa enggak, gitu loh. Jangan sampai sibuk-sibuk aja, kerja terus, ya. Bisnis terus, cari duit terus, gitu loh. Sibuk keseharian di rumah terus, tapi kita tidak sedang mengarahkan diri kita ke hadapan Tuhan. Jadi ketika kita bertobat, kita akan bilang, Tuhan saya menerima Engkau sebagai juru selamat. Oh, karena kita akan pulang sebagai yang diselamatkan. Yang kedua, kita sering bilang, Tuhan menerima Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan dalam hidupku. Bapak Ibu tahu gak arti Tuhan? Artinya penguasa tunggal. Tunggal artinya tidak ada lagi diri kita. Di SPK diajarin tuh, kamu masih memerintah atas diri kamu sendiri atau sudah Tuhan? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu jangan sampai kita sibuk ya
dengan kehidupan, bahkan sibuk dengan pelayanan. Tapi kita tidak sedang memutuskan hidup kita dari dunia dan kita tidak sedang mengarahkan hidup kita ke depan. Bagi saya ini jauh lebih penting, mendingan ini pasti dulu nih gitu loh. Di akhir tahun saya pastikan, saya perlu pastikan ini bahwa hidup saya sudah mengarah ke arah yang benar. Ya, pertobatan di Alkitab di bahasa Ibraninya metanoia, artinya berbalik dan mengarahkan diri ke harap yang depan. Jadi pertobatan itu ada dua, ngomongin keputusan dan berbicara tentang arah yang baru. Kita haruslah hidup dalam kebenaran. Ya, Bapak Ibu, kenapa sih kita baca firman? Kenapa kita ke gereja? Karena inilah kita gitu loh. Kita hidup, kita yang baru adalah ini gitu loh. Bukan karena kita sedang berusaha untuk kita dibenarkan. Jadi kita sudah dibenarkan dan kita hidup dalam kebenaran itu. Nah, ketika lagi jalan juga nih saya selalu ingat sama apa yang mama saya ngomong. Jadi saya sampai hari ini masih terus bergumul gitu ya dalam hidup ya. Khususnya ketika saya tuh membanding-bandingkan diri saya. Ya. Pernah satu kali mama saya bilang, "Henry," katanya, "hidup itu jangan terlalu banyak lihat ke atas, nanti kesandung," katanya. "Jangan terlalu banyak lihat ke bawah, nanti kamu kejedot," katanya. "Jangan terlalu banyak lihat ke samping atau ke belakang, nanti kamu nabrak." Maksudnya apa? Ketika kita nyetir, lagi perjalanan pulang, fokuslah ke depan. Ya sesekali bolehlah kita lihat kanan kiri, boleh. Tapi jangan terlalu banyak kita lihat kanan kiri untuk membandingkan diri kita. Perjalanan rohani kita di dalam Tuhan itu adalah masalah sangat pribadi. Ya, bukan berarti saya di sini bicara di depan lebih terjamin masuk surga, nggak ada yang jamin. Tidak, saya berani bilang tidak. Bukan berarti orang yang lebih tahu banyak Alkitab itu lebih dijamin akan selamat, enggak Bapak Ibu. Ini perjalanan personal, ya. Kalau kayak gitu nanti orang pintar aja dong yang masuk surga, yang pintar ngomong aja dong yang masuk surga. Enggak, ini adalah perjalanan pribadi Bapak Ibu yang masing-masing Tuhan punya rencana masing-masing dalam hidup Bapak Ibu. Dan ini tidak ada urusannya dengan ukuran-ukuran dunia. Sudah PKS, sudah PA, sudah bisa bicara di sini? Enggak. Bukan berarti juga ada ukuran dunia. Sudah kerjanya bagus, sudah jadi bos, itu terjamin hidupnya lebih diberkati, lebih baik dalam Tuhan. Enggak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan masing-masing punya rencana, punya kehidupan, punya rencana kehidupan dalam hidup kita masing-masing. Dan itu ukurannya masing-masing Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan sudah menerima kita sepenuhnya. Tapi dia juga ingin kita terus berkembang lebih. Nah, perjalanan berkembang lebih itu masing-masing. Ukurannya adalah masing-masing Bapak Ibu. Jadi jangan pernah membandingkan kanan kiri. Termasuk jangan terlalu sering lihat ke atas. Oh, ini orang lebih diberkati ya, saya enggak diberkati. Jangan Bapak Ibu. Sesekali boleh. Ya. Tapi jangan sering-sering, nanti kesandung. Ya. Jangan juga terlalu, waduh orang banyak yang susah, udahlah gue malas, gue santai-santai aja. Oh, ada kok orang yang gak lebih baik. Oh, dia saat teduhnya masih belum lancar tuh, masih mendingan gue. Jangan Bapak Ibu, nanti kejedot. Jadi fokus lebih banyak ke depan, kehidupan kita masing-masing. Ya. Mengenai arah juga Bapak Ibu boleh berpikir tentang visi atau nubuat atau komitmen awal ketika Bapak Ibu baru bertobat. Ketika Bapak Ibu baru bertobat, Tuhan bilang apa buat Bapak Ibu? Ada nubuat apa buat Bapak Ibu? Ada komitmen apa buat Bapak Ibu? Pastikan arah Bapak Ibu adalah itu ke depan di 2025. Oke, berikutnya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu, Natal bukti Tuhan mengasihi kita sampai dia mau jadi bayi di dunia yang jelek ini. Dengan dibandingkan surga, dia mau untuk kita. Tujuan dia sebenarnya satu, menyelamatkan. Mati, tujuan dia mati dengan hidup yang begitu jelek. Ya. Dan ketika dia mati, semalam saya baru ngobrol sama keluarga, baca firman sama-sama, Tuhan bilang sudah selesai. Kata-kata sudah selesai itu adalah jaminan bahwa selama kita di dalam jalan Tuhan, kita akan selesai. Kita pasti selesai selama kita di dalam jalan Tuhan. Kita pasti finish, kita pasti berpulang. Ya. Nah, ketika pulang jangan terlalu santai, lari. Maksudnya apa? Dalam kita mengikut Tuhan ini perlu komitmen Bapak Ibu, perlu ketaatan,
perlu kesetiaan. Enggak, ya memang Tuhan datang dengan kasih karunia, tapi juga bukan kemurahan ya, tapi bukan murahan, ngerti gak? Ya, kita di dalam Tuhan diselamatkan gratis loh Bapak Ibu. Enggak ada yang di sini cukup baik untuk diselamatkan, enggak ada ya. Kasih Tuhan murah, tapi jangan sampai itu jadi murahan. Maksudnya murahan ya udahlah gue udah selamat, santai-santai, nggak mengerjakan apa-apa, nggak berpikir apa-apa untuk Tuhan, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ya, nanti seperti gadis yang bodoh itu nanti jadinya ditinggal. Ini adalah privilege, kita sudah dipilih dari begitu banyak orang untuk kita bisa berpikir tentang Tuhan. Bapak Ibu tahu gak berapa banyak orang di dunia ini dan berapa banyak orang yang bisa akhirnya duduk dan mendengarkan firman. Dan berapa banyak juga yang akhirnya berpikir, ini orang ngomong bener gak sih ya, firman Tuhan apa ya buat saya. Itu ngerucut terus loh Bapak Ibu. Firman Tuhan, Roh Kudus itu bekerja itu ada momen-momen gak sembarangan. Kalau Bapak Ibu bisa mendengarkan dan berpikir, itu Roh Kudus sedang bekerja loh. Itu privilege loh. Gak semua orang mendapatkan hal itu. Pakai kesempatan privilege ini dengan kita respon yang baik dan benar. Nah, dalam menyelesaikan perjalanan kita, kemarin Pak Billy udah sampaikan tentang disiplin rohani. Sama ini juga ketika saya baru bertobat waktu itu saya sangat menggebu-gebu kebenaran. Kalau Bapak Ibu ingat ada Kak Beta yang waktu itu khotbah di bawah, saya nyupirin. Dulu kalau pelayanan saya suka bantuin adalah saya nyupirin. Karena dengan nyupirin saya bisa ngobrol, saya bisa tanya. Kan kalau kayak gini gak bisa ngobrol kan, kalau saya lebih senang. Kak Beta saya tanya, hal apa paling penting buat hidup saya supaya saya terus terjaga sampai akhir, saya bilang. Saya gak lupa, sampai hari ini saya gak lupa. Dia bilang gampang Ri katanya, wife katanya, kamu nanti kalau udah punya istri, waktu itu belum nikah, ingat aja jadi gampang, wife, istri kamu katanya. Satu, wife itu worship, hiduplah dengan Tuhan. Ya, penyembahan. Dalam sehari ya nyanyi ya dalam hidup kamu adalah hidup penyembah. Itu adalah intimate words. Baca firman kamu. Ya, ya. F-nya adalah fellowship, komsel, pemuritan. Ya, I-nya adalah evangelism. Kalau kamu lakukan itu terus-menerus, kamu pasti sampai kok kata dia gitu. Ya, enggak terlalu susah kok. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Nah, Yakobus 1 ayat 23 sampai 24 saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Bapak Ibu, saya mau ninggalin hal yang untuk kita pikirin sama-sama adalah satu, tentang keputusan. Ya, hari ini kita rangkum menjadi dua hal. Kita putuskan dan kita mengarahkan. Refleksi itu kan. Cek Bapak Ibu, apa ada hal yang Bapak Ibu belum putuskan? Putuskan segera. Jangan tertipu. Jangan hari ini jadi sia-sia dan jangan jadikan hidup Bapak Ibu sia-sia untuk ke depan. Kalau Bapak Ibu tahu perlu diputuskan, putuskan. Dosa kecil itu dulu saya pernah dengar seperti topos katanya, seperti ruang kendali. Ya, kita punya ruangan begitu besar, sebagian kita sisain kita nggak kasih ke Tuhan, itu jadi toposnya iblis, jadi seperti ruang kendalinya iblis. Walaupun kecil kita nggak lepas, itu jadi ruang kontrolnya iblis untuk jatuhin kita terus, Bapak Ibu. Ya kita terbuka aja lah, misalnya kita masing-masing ada saya kelemahan misalnya lagi di jalan, lagi nyetir. Ya tadi ada damai sejahtera, begitu ada mobil main ini sayanya bisa sumpah serapah, hilang semua damai sejahtera. Hari itu bisa rusak semua tuh. Ya. Jadi apa walaupun kecil Bapak Ibu saya encourage putuskan, ambil keputusan, putus, benar-benar putus. Dan kedepannya kita bisa mengarahkan hidup kita untuk sesuatu yang Tuhan mau, fokus apa yang Tuhan mau. Nah tadi saya cerita bahwa saya banyak dipulihkan, dengan saya juga adalah melalui yang tadi disiplin rohani adalah fellowship, berkomsel. Ya. Nah hari ini saya mau panggil Bro Agus sama Ciceni, boleh maju ke depan. Kedua ini bagi saya adalah pribadi yang termasuk berperan banyak menyembuhkan saya untuk kembali saya ke jalan Tuhan. Jadi kan saya diingetin, kamu pelayanan gitu loh. Saya tahu kalau saya cuma pelayanan sibuk doang pasti saya jatuh lagi. Pasti saya akan sibuk doang tapi tidak di dalam Tuhan. Nah yang sangat membantu adalah akhirnya saya terlibat di dalam komsel bersama
Agus dan Ceni, dan mereka orangnya genuine Bapak Ibu ya. Jadi mereka terbuka apa adanya, dan di situ saya juga belajar. Jadi oh ternyata terbuka itu baik. Nah hari ini mungkin Agus Ceni boleh cerita tentang ya nyambung dengan apa yang kita share lah tentang latar belakang dan ke depan. Thank you buat Bro Henry, juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir ya pagi hari ini. Sesungguhnya saya bersyukur ya, saya awal dengan syukur. Kenapa saya bisa ada hari ini, pagi ini, di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Ya. Kalau saya menanggapi apa yang Bro Henry sampaikan hari ini, di dalam kehidupan saya ada 2 tahapan Bro. Ya. Tahapan di mana ketika saya lahir, saya udah lahir sebagai seorang Kristen. Ya. Ketika saya owe-owe, ya kan, emak bapak saya udah Kristen. Ya. Berjalannya waktu, saya dibaptis, juga saya nggak ngerti. Ngapain sih dibaptis? Karena waktu itu saya masih kecil. Ya. Kenapa nih? Oh digeser-geser, oke. Kurang tengah ya. Ya. Nah itulah fungsinya istri. Ya. Nah ketika terus bertumbuhnya, berjalannya waktu, sampai ketika saya masuk dalam sebuah pernikahan, hidup saya juga waktu itu nggak baik-baik aja. Hidup saya ngaco sekali, ya. Seperti yang setiap laki-laki tahu, itu saya semua sudah jalani, teman-teman. Ya, jangan dibuka dong, ada istri-istri kan. Nanti ketahuan istri saya, nggak ada ya. Ya dosa laki-laki itu seperti kita tahu lah, ya wanita, ya mabuk-mabukan, ya ngobat, ya kan, dan sebagainya. Ya. Nah, saya ingat waktu itu setelah saya bertobat yang pertama kali Bro, bertobat, saya kembali untuk berbalik ya. Metanoia tapi nggak begini Bro. Metanoia kan harusnya begini kan. Saya balik lagi. Double metanoia. Balik lagi. Nah itu yang saya lakukan. Ya. Ketika saya bertobat, tapi saya masih abu-abu. Saya bertobat di depan pasangan saya, iya. Saya bertobat di depan anak-anak saya, iya. Saya bertobat di depan teman-teman saya, iya. Tapi di luar itu, saya masih ngerokok. Saya masih bergaul dengan orang-orang dunia. Saya masih ke klub. Lebih ngeri lagi teman-teman. Waktu itu saya PKS, brother. Bayangin ya, si Agus, kurang ajar bener ya. Jadi PKS, tapi kehidupannya masih begitu. Jadi ketika PKS masih night club? Masih, si tapi kalau depan dia enggak, pakai topeng. Sampai itu saya bilang, suamiku adalah suami yang luar biasa. Saya malu Pak, malu sama Tuhan, juga malu sama diri saya sendiri. Ya, nah, masuk lagi, next pertobatan saya yang kedua. Nah ini adalah pertobatan yang saya alami sesungguhnya. Ya. Ketika Tuhan izinkan terjadi buat keluarga saya, lumayan berantakan lah waktu itu ya. Karena kehidupan saya akhirnya berantakan ya, walaupun sebenarnya ditutupi. Iya, awalnya tutupi, karena saya nutupin, saya hidup di 2 alam, jadi saya abnormal. Ya. Karena keabnormalan saya, akhirnya saya cari yang abnormal juga. Ya. Itu saya punya will di luar sayang dulu. Ya. Nah ketika itu saya dipulihkan, saya bertobat sungguh-sungguh. Nah itu awal titik saya bertobat. Ketika saya bertobat sungguh-sungguh, itu Bro, keputusan. Keputusan yang saya ambil adalah saya berhenti merokok, yang pertama. Yang kedua, saya berhenti meninggalkan setiap pergaulan saya yang salah. Itu saya tinggalin loh, gak gampang loh. Benar gak sayang? Nanti saya bisa konfirmasi supaya ketahuan benar apa enggak. Ya. Oke. Nah itu yang saya lakukan, dan berjalannya waktu, dan saya percaya itu pun saya nggak bisa sendiri. Saya tetap ada orang yang mendampingi. Saya tetap dimuridkan. Saya punya bapak rohani karena saya tahu siapa saya. Ya kan? Kalau kita tanpa ada komunitas, tanpa ada pemuritan, tanpa ada bapak rohani, itu ujung-ujungnya easier buat saya ya, buat saya pribadi. Gampang sekali balik lagi menjadi manusia lama. Ya. Dan juga satu lagi yang saya ingatkan,
bahwa kalau kita bangun hubungan intim dengan Tuhan, itu harus everyday. Ya. Jangan someday, everyday ya. Everyday itu next day. Karena everyday itu penting. Ketika kita bangun pagi-pagi, kita cari Tuhan, kita doa. Nah itu kekuatan buat saya. Hingga sampai hari ini saya bisa ada, dan saya belum sempurna pastinya. Saya terus belajar supaya lebih lagi berkomitmen di dalam Tuhan. Ya, pesannya Bapak Ibu, pertobatan jangan dicicil, gitu ya. Kalau dicicil akibatnya seperti ini nih Bapak Ibu ya, harus menikmati, ya. Jadi harus menderita, yang sebenarnya nggak perlu kita menderita sih Bapak Ibu. Ya, nah saya bersyukur Bapak Ibu. Kejadian terakhir ya, tadi suami saya bilang punya will. Saya bersyukur saya mengambil keputusan untuk mengampuni. Dan saya bersyukur Bapak Ibu kalau suami saya mengambil keputusan untuk bertobat. Ya. Jadi benar tadi kata Agus, kami nggak bisa sendiri ketika kami mengambil keputusan. Sekaligus kami juga mengambil keputusan untuk kami dimuridkan, ada di dalam komsel. Karena kami tahu bahwa untuk masuk dalam hidup manusia baru itu enggak gampang Ibu Bapak. Jangan merasa saya kuat, saya bisa, enggak. Saya perlu didampingin, saya perlu ditemenin, saya perlu ditegur, saya perlu diingatkan, dinasehati. Dan ketika ada dalam pemuritan, nah itu Bapak Ibu, suami saya bisa mengambil keputusan untuk berhenti merokok. Kalau Bapak Ibu merasa gini ya, kalau dulu saya mikirnya gini, saya gak suka suami saya ngerokok, tapi saya gak tahu efek dari itu Bapak Ibu. Tapi ketika kami dimuridkan dan saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, suami saya mengambil keputusan tidak merokok lagi, berhenti. Saya melihat waktu dia mau lepasin dosa Bapak Ibu, yang kayak ngeden-ngeden waktu itu ya, ntar iya, ntar enggak, ntar balik lagi. Wah dibilang ngeden-ngeden bro. Itu hati saya luka loh Bapak Ibu. Tapi ketika dia stop ngerokok, saya ngelihat loh, kok begitu gampangnya ya dia lepasin dosa-dosa lama itu. Terus dia mengambil keputusan juga untuk meninggalkan komunitas yang saya tahu dia suka di situ. Kalau dulu saya juga ngeden-ngeden ngomongnya, Bapak Ibu udah tinggalin, jangan ada di situ. Ayo dong kita ada di sini aja. Susah Bapak Ibu. Tapi ketika dia mengambil keputusan itu, bisa loh. Ketika dia, jadi gini Bapak Ibu, saya ingat sekali pemurid saya ngomong gitu ya, berhenti karena rokok adalah pintu masuk dari segala macam dosa. Wah saya pikir pantesan gitu, dan saya mau lihat loh Bapak Ibu, bener gak nih ketika dia berhenti ngerokok itu dosa-dosa minggir semua. Bener loh Bapak Ibu, minggir semua itu dosa, dia bisa ada kasih karunia yang penuh buat dia nolak segala macam dosa gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya melihat pertumbuhan pada suami saya. Kalau dulu saya nggak melihat gini, ini hari ini kita ada di depan ya Bapak Ibu, tapi dulu waktu saya duduk di situ Ibu Bapak, siapapun yang ada di sini, ini ada rasa gini, bener Bapak Ibu. Gus nih. Gara-gara suaminya. Iya. Dia cuma di depan bicara kebenaran, belum tentu hidupnya. Kenapa? Karena saya mengalami itu Bapak Ibu. Dan tapi ketika saya melihat suami saya dipulihkan Bapak Ibu. Wah, ternyata benar ya firman Tuhan. Ketika para suami dipulihkan, itu dahsyat loh Bapak Ibu. Haleluya. Ternyata yang namanya imam, raja, dan nabi itu ada Bapak Ibu. Bukan cerita Alkitab gitu loh. Dan saya melihat sendiri gitu. Wah, ada loh, bahkan depan mata saya gitu, saya ngerasain saya dipimpin gitu ya. Apalagi saya lebih bingung. Nah Bapak Ibu, itulah ketika kami bersama-sama ada di dalam pemuritan, saya juga produk terluka karena banyak luka yang disebabkan oleh suami, kami belajar. Ya, saya belajar mengampuni, suami saya belajar berespon benar. Dan saya disembuhkan karena respon benar suami saya, Bapak Ibu, luka di hati saya itu sembuh loh ketika suami saya berespon benar. Ya, jadi kami sama-sama belajar cari Tuhan yang tadi suami saya bilang sampai hari ini dia lakukan, kami lakukan. Kalau dia pagi banget sih Bapak Ibu baca firman, sampai sekarang dia lakukan. Selalu jam 5 ada WA ada. Iya, doa sepakat gitu ya sama-sama. Dan berbuah loh Bapak Ibu ya.
saya percaya gini Bapak Ibu, pertobatan sejati itu kelihatan. Jadi pertobatan sejati tidak hanya ketika Bapak Ibu lihat saya bicara. Wah bicaranya hebat nih pendeta siapa gitu ya. Bukan itu aja Bapak Ibu, tapi buahnya apa? Ya, dan saya melihat bahwa pertobatan suami saya gitu ya, berbuah Bapak Ibu. Kalau kami Jauh-jauh dulu dong. Kayak musuhan. jadi kalau dulu sulit sekali buat kami sama-sama melayani Bapak Ibu, tapi kita sekarang happy. Ya. Ya, kita bisa melayani bersama-sama Bapak Ibu. Ya, dan kami melihat Tuhan memberkati kami. Aduh, kalau saya ingat tadi Bapak Ibu ketika saya nyanyi Tuhan itu baik itu ya, saya nangis dulu Bapak Ibu karena saya benar-benar ngerasain Tuhan itu baik. Memperbaiki kita yang rusak ya, memberkati kita bahkan bukan sampai di sini tapi sampai keturunan kita gitu loh. Dan saya melihat itu Bapak, apalagi di tahun ini saya benar-benar merasakan bahwa di tahun yang sama kami menabur tapi sekaligus kami juga menuai. Itu sih Bapak Ibu yang bisa kami bagi. Oke, thank you. Kak Naomi boleh maju. Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Bapak Ibu, sekali lagi jangan sampai kita hanya lihat terus kita lupa. Hari ini ambil keputusan dan juga punya komitmen untuk tahun 2025. Ini bukan perkara komitmen ke siapa, ke pemimpin, bukan. Ini justru adalah ingat di dalam hati kita sedang berurusan sama Tuhan kita. Tahun 2005 saya mau apa? Yang 2024 kalau tadi adalah masalah ngerokok atau posnya ya. Mungkin apa Bapak Ibu ada kepahitan, ada ngerasa kecewa. Putusin Bapak Ibu, rugi sendiri kita. Hari ini kita diingetin untuk kita ambil keputusan. Kita berdoa, yuk kita nyanyi dulu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit.
masuk dalam tahun yang baru. Mari kita refleksi diri kita. Apa yang mau kita tinggalkan tahun ini? Dosa-dosa yang membebani kita. Dosa-dosa yang membuat kita sulit melangkah. Membuat kita sulit bertumbuh. Mari Bapak Ibu tinggalkan semua itu. Kita mulai fokus kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati. Menjadi murid Kristus yang sejati. Percaya Bapak Ibu, kita nggak sendiri. Ketika kita mutusin untuk meninggalkan dosa yang lama, maka kasih karunia Bapa akan turun kepada kita, memampukan kita, buat kita hidup dalam manusia baru. Dan Bapak Ibu akan melihat hal-hal yang ajaib yang Ibu Bapak tidak pernah pikirkan, yang gak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu, buat kita semua yang mengasihi Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, pastikan saat ini kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak ini untuk memastikan bagaimana hidup kita berkaitan juga dengan firman Tuhan, kesaksian yang sudah disampaikan. Kita ada di penghujung tahun. Bicara sama Tuhan. Tuhan mau lakukan apa buat hidup kita? Biarkan Dia berbicara secara pribadi. Apa yang Tuhan bicara secara pribadi buat hatimu, buat diri kita, mungkin juga buat keluarga kita. Tapi izinkan hari ini Tuhan yang berbicara di hati kita. Ambil waktu sejenak. Ya, ini kami Tuhan. Sudah juga merasakan Tuhan bicara secara pribadi. Bahkan Tuhan juga menegur dengan lembut melalui Roh-Nya yang kudus. Izinkan Dia menguasai hidupmu. Kalau tadi sudah Tuhan tegur di hati tentang hal-hal yang perlu kita tinggalkan selama ini, mari akui itu di hadapan Tuhan. Ya, saya mau akui itu. Saya mau akui itu Tuhan. Dan saya mau putuskan. Saya mau berubah. Saya tidak lagi mau dikuasai oleh dosa, oleh hidup lama saya. Saya mau hidup baru Tuhan. Saya mau tinggalkan semuanya. Saya mau putus dengan kehidupan dosa saya. Ini saya
bukan hanya dari keluarga, tapi juga dari jemaat secara korporat yang akan juga kita sama-sama berdoa. Bolehkah engkau yang sudah berbicara kepada Tuhan, yang sudah juga secara pribadi engkau mengakui dan juga mau merubah semua hal yang memang selama ini menjadi kebiasaan buruk. Bolehkah engkau maju ke depan, maju untuk didoakan secara pribadi, maju ambil waktu khusus untuk kita bisa mengalami kuasa kemenangan. Ambil waktu ini. Ambil waktu Bapak Ibu. Hatiku seputih Ini kami Tuhan. Ya. Ada Bapak Ibu Saudara, silakan. Siapa lagi? Mungkin kau juga bukan hanya engkau saja, tapi engkau punya pergumulan. Entah itu istrimu, entah itu keluargamu, entah itu anakmu, entah itu juga bagian dari keluarga besarmu, yang kau hari ini masih berdoa sama Tuhan, minta supaya Tuhan jamah. Bukan hanya saya, tapi keluarga saya. Kau juga bisa maju untuk didoakan, supaya benar-benar ada kuasa korporat yang benar-benar menaungi, mengcover setiap kehidupan kita. seperti Ya. Ini kami Tuhan. Ya. Engkau pencurah ku tanah bentuk jadikan ini doaku, ubah hatiku. Ini kami Tuhan. Kami mau angkat kedua belah tangan kami. Tanda kami minta tuntunan Tuhan, minta perubahan dari Tuhan buat diri kami secara pribadi maupun keluarga kami. Kami berdiri di hadapan-Mu. Ubah kami, ubah keluarga kami Tuhan. Si banyak kami punya keluarga yang belum mengenal Tuhan. Kami berdiri sebagai imam, sebagai yang sulung di tengah-tengah keluarga kami. Mungkin juga di kantor kami, di tempat usaha kami juga. Kami mau berdiri sebagai yang sulung di hadapan Tuhan. Kami mau bawa mereka-mereka yang selama ini kami tahu persis masih bergumul, jatuh bangun di dalam dosa. Kami mau datang di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami sepakat dan kami mempercayai ada kuasa Tuhan yang mampu mengubahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa keluarga kami bawa juga tempat di mana kami bekerja, oikos kami, semuanya, sahabat-sahabat kami mau bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Terima kasih buat Pak Hendri, Pak Agus, ya Bu Ceni yang sudah jadi berkat ya di tengah-tengah kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah sangat-sangat diberkati? Wah ya, dari firman, dari sharing, ya ini benar-benar genuine kalau kata siapa tadi, Pak Hendri ya. Ya, bersyukur ya kita ada di penghujung tahun. Dan juga buat Bapak Ibu Saudara yang sudah kembali dari masa-masa liburan,
Ya, bersyukur juga karena ada penyertaan dan perlindungan Tuhan ya. Wah. Ada beberapa rekan-rekan yang ketemu di daerah-daerah tertentu ya. Saya lihat ada postingan-postingan luar biasa. Nah Bapak Ibu, ada beberapa sedikit informasi, khususnya berita obituari ya, dari orang tua terkasih dari saudara kita. Beliau adalah almarhum Ibu Hinsa Ida Rumondang. Beliau adalah mama dari Ibu Kartini Melina Hutagao, ya, dan juga dari Bapak Riko, ya. Mereka berkomsel di Yanti Aset, Ibu Yanti dan Pak Aset. Buat Bapak Ibu Saudara yang mengenal, beliau bisa memberikan kata-kata kekuatan dan penghiburan. Kemarin dikebumikan di Pondok Kelapa, ya. Amin ya. Dan berikutnya juga info perihal ibadah senior buat Bapak Ibu Saudara yang masih memiliki orang tua terkasih, tentunya mereka akan sangat juga mengalami sukacita yang besar ya ketika hidup bersama juga dengan teman-teman sebayanya ya. Saya bukan sebayanya, bukan begini. Bukan berarti Pak Agus ya sebaya dengan opa oma, enggak ya. Jadi saya percaya ketika orang tua kita dibawa ya di tengah-tengah komunitas mereka benar-benar sukacita ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara bisa mengajak ya para orang tua terkasih kita untuk sama-sama ibadah ya, ibadah senior di tanggal 11 ya, di KTC Ruang Multifunction. Nah berikutnya adalah buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin dalam beberapa waktu masa-masa liburan memang punya kebutuhan-kebutuhan khusus untuk dilayani secara pribadi ya maupun juga keluarganya ya, tetap bisa menghubungi para PKS pengembala area yang ada dan juga sekretariat yang ada juga ya. Pasti kami akan melayani ya sebagaimana Tuhan telah melayani ya kita semua, dan juga pastinya kita juga akan bisa sama-sama mengalami pelayanan yang benar-benar daripada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Oleh karena itu, bolehkah kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini? Kita mau bangkit berdiri semua. Jemaat Tuhan yang dikasihi. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, kan ku katakan besar setiamu Yesus Engkau. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, kan ku katakan besar setiamu Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya, kan ku katakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur
Terima kasih Tuhan buat firman yang juga Tuhan sudah sampaikan melalui Pak Hendri, juga Pak Agustinus dengan Ibu Ceni. Kami mau memberkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai mereka lebih lagi, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga buat setiap kami yang akan melakukan perjalanan keluar kota, dalam liburan, pergi dan pulangnya juga ada dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih. Berkati juga persembahan, persepuluhan kami, semua bentuk-bentuk persembahan kami juga kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik persembahan janji iman gedung, juga misi kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini bentuk cinta kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengangkat kedua belah tangan kami, tanda kami percaya Tuhan memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Dan Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap langkah hidup kami dan memberi kami damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin, amin, amin. Boleh itu bagus. Nah, kita. Dan kecapi, mari kita